Kita akan membahas kenapa menjadi sepi dan sunyi ya, jalan sunyi Erick Thohir ya kan. Gua hari Sabtu pagi tiba-tiba dikirimin WhatsApp sama mantan direksi BUMN begitu ya. Isinya adalah sangat luar biasa. Jadi Gimana meminta salah satu bank himbara, bank milik pemerintah untuk men-take down ucapan ulang tahun kepada Erick Thohir. Jadi misalkan nih lu Pram sebagai Polsek BUMN begitu ya, sudah mengeluarkan konten di media HBD Erick Thohir tiba-tiba disuruh tarik gitu. Bahkan mengucapkan saja tidak boleh nih ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Gue juga dapat cerita, Sen, dari teman-teman di BUMN. Jadi di hari yang sama ketika Erick Thohir ulang tahun, di pagi menjelang siang, itu ada WhatsApp yang dikirim dari tangan kanannya Erick Thohir ke forum Humas BUMN di berbagai grup WhatsApp. Gimana itu isinya? Yang isinya adalah permintaan supaya tidak meramaikan ulang tahun Erick Thohir dan men-take down ucapan ulang tahun yang sudah tayang di media-media sosial. Bahkan direktur-direktur utama juga dijapri sama orang yang sama untuk meminta ucapan ulang tahun itu di-take down. Oh, berarti kita ucapin lagi selamat ulang tahun Pak Erick Thohir. Disuruh take down nggak ya nanti? Oke, kita sekarang melihat ya, Erick Thohir ini kan Menteri BUMN ya. Kita tahu bahwa Menteri BUMN itu adalah menteri yang menguasai, mengepalai begitu banyak BUMN bahkan sampai anak perusahaannya. Ya. Nah, apakah ucapan ulang tahun itu juga terkait dengan posisinya Erick Thohir saat ini? Ya, betul sekali. Cica banyak senyum ya. Gimana, Ca? Ya, jadi memang sekarang dari berbagai narasumber yang kita wawancara ya Pram ya, itu mereka menyampaikan bahwa Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN, berbeda dengan rezim Jokowi dulu. Oh ya, kalau dulu itu kan Erick Thohir itu menjadi penentu komisaris, Dan direksi gitu ya, dan hanya BUMN besar yang dia konsultasikan dengan presiden, ya kan? Nah itu dulu Pram, seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. Wah, termasuk sebetulnya di hasil revisi undang-undang BUMN yang menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, itu sebetulnya ada tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Di situ salah satunya adalah menyelenggarakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan juga menunjuk gitu ya, dan menunjuk lah ya komisaris dan direksi. Tapi de factonya implementasinya Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja untuk pemilihan komisaris dan direksi. Jadi sama sekali tidak punya kuasa. Dulu sebelum pemerintahan Prabowo, komisaris dan direksi itu ditentukan oleh Erick Thohir. Dan kadang berkonsultasi juga sama Sesnek, Pratikno Ya, ketika Pratikno. itu. Tadi Pram sudah sedikit spill kan beberapa BUMN besar. Contohnya adalah Pertamina, lalu juga bank-bank himbara milik pemerintah begitu ya. Itu memang dikonsultasikan ke presiden ketika itu adalah Joko Widodo. Nah sekarang Erick Thohir ini yang memang hanya sampel saja Pram. Bahkan nama-nama yang diajukan itu juga terpental begitu informasi yang kita dapat. Nah, siapa yang pemegang kekuasaan menunjuk direksi dan komisaris? Nah, ini narasumber yang kita temui ya lah ya sepanjang pekan ini itu menunjuk 2 nama. Yang pertama orang dekatnya Prabowo, lengkapnya bisa dibaca dalam majalah Tempo. Lalu yang kedua adalah Doni Oskaria. Doni Wakil Oskaria. Menteri BUMN. Betul, dan dia juga sekaligus COO Danantara. Betul. Dan kita juga dapat info ya bahwa Erick Thohir ini bahkan untuk berbagai keputusan yang strategis yang menyangkut BUMN itu tidak lagi dilibatkan, Betul, ya kan? betul. Salah satunya adalah pengucuran dana Investasi untuk Garuda. yang nilainya jumbo sekali itu, 20 triliun ya. Ada investasi dari Danantara untuk Garuda yang kebutuhannya itu untuk maintenance dan leasing. Leasing itu untuk penambahan pesawat baru dan segala macamnya senilai 20 triliun. Nah, dengan aksi korporasi yang besar ini, sebelum-sebelumnya tentu saja Menteri BUMN punya wewenang penuh untuk karena dia pemegang portofolio BUMN. Tapi sekarang bahkan dalam perencanaan investasinya pun Menteri BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan. Sampai Komisi 6 DPR yang menjadi mitranya Kementerian BUMN itu bertanya-tanya, dalam aksi korporasi sebesar ini yang melibatkan dana puluhan triliun, kenapa Menteri BUMN tidak dilibatkan? Pertama, karena nanti tanggung jawabnya pada siapa. Yang kedua, Danantara sendiri juga tidak berkonsultasi dengan Komisi 6 DPR. Jadi komisi-komisi anggota COD wong-wong ini nggak paham COD apa sih? Nggak paham COD. Nih tak kasih paham COD. Nih tak dudui nih. Tak dudui. Dikasih gift-giftnya mana giftnya, tapi di logika dalam alamat juga ada nomor HP-nya, masa nomor HP-mu dibikin banyak. Nah
Nomor HP saya kan satu. Itu. Maka dari itu secara logika, kalau ini bukan orang yang biasa-biasa, luar biasa ya pasti. Kalau orang yang biasa, nggak mungkin lah bisa melakukan itu. Ini orang yang memiliki kemampuan lebih, ekonomi lebih, atau posisi lebih, ya. Mending Mas jualan affiliate aja. Ya, terserah aku lah, rek, aku kating kritik pemerintah, aku ati dodolan, terserah aku. Wah, aku tuku HP dhewe, lambi-lambi ku dhewe, nyuting dhewe kon kok ngatur. Ngekei given ndak kon ngatur-ngatur. Mas, kerjamu mencari keburukan orang. Q. Oh, ini Mamah Al ya. Ini tak lihat ini. Lisna atau Mamah Al atau siapa gini. Coba sekarang punya Google enggak HP-nya? Ada Google enggak? Kalau ada Google, dibuka tuh di Google. Apa itu mengkritik suka dengan konten-konten Anda karena itu mewakili jadi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, menarik sekali tentu penyampaian dari cuplikan video sebelumnya dari Pram Bocor Alus Tempo. Ya, ini menjadi kabar yang bermanfaat, menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita, dan saya akan ulas di sini ya langkah Erick Thohir di stop Prabowo. Ini ada satu komentar ya, mulai produksi hoax lagi, ada order baru ya, sepertinya selamat menikmati komisi uang haram. Nah, ini hanya karena satu komentar. Saya coba melihat Pak Prabowo juga pernah menyindir atau sindiran Prabowo soal kinerja BUMN. Ini tamparan keras buat Erick Thohir ya, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya coba baca kepada kita bersama. Ini saya ada beritanya ya. Sindiran Presiden Prabowo Subianto terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dianggap lambat tapi terus meminta pernyataan modal negara atau PMN disebut sebagai tamparan keras bagi Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, merespon pidato Presiden Prabowo di acara internasional Conference of Infrastructure 2025 di Jakarta pada Jumat 13 Juni 2025. Baru-baru ini ya. Saya kira
Apa yang disampaikan Prabowo merupakan tamparan keras bagi Erick Thohir, kata Saiful kepada ermol.id pada Senin 16 Juni 2025. Jadi hari ini ya, tadi pagi sih kalau nggak salah itu ya. Kemudian Saiful melihat Presiden Prabowo menyentil secara terbuka Menteri BUMN. Artinya memang ada masalah besar dalam tubuh BUMN. Kalau hanya kecil cukup dibisikkan selesai, tapi jika sampai dibawa ke ranah publik artinya memang ada masalah besar dalam hal tersebut. Ya, BUMN kita di dalam tubuh BUMN ya, badan usaha milik negara, sebetulnya banyak sebetulnya. Ya mungkin ya belum terungkap aja semua, tapi udah banyak ya. Baru-baru ini pun terlihat bagaimana adanya oplosan pertama dengan jumlah korupsi hampir 1.000 triliun yang sudah 5 tahun berjalan baru ketahuan di 2025. Lalu kemudian kita melihat BUMN kita di sektor-sektor lainnya, misalkan dulu di Garuda ya atau apa tuh ya, atau hal-hal yang lainnya lah gitu ya. Ini banyak sekali menyampaikan bahwa BUMN itu terus tekor teman-teman, rugi, berhutang gitu ya. Bayangin sekelas BUMN kita jual bensin aja misalnya, ngecer aja, ngambil untung 2.000, 1.000, ada untung terlihat hasilnya. Ya BUMN, Pertamina misalnya, atau yang sektor-sektor lainnya, bahkan bisa berhutang gitu ya. Bisa berhutang. Tapi ya mungkin saja para petingginya itu kaya-kaya semua. Kan agak lain ya. Itu banyak sekali saya baca-baca komentar-komentar teman-teman dulu waktu saya bahas soal korupsi oplosan Pertamax ya, beberapa bulan yang lalu. Banyak sekali yang komentar seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Saiful melihat Presiden Prabowo menyentil secara terbuka Menteri BUMN, artinya memang ada masalah besar dalam tubuh BUMN. Kalau hanya kecil cukup dibisikkan selesai, tapi jika sampai dibawa ke ranah publik artinya memang ada masalah besar dalam hal tersebut. Kemudian saya kira Erick harus introspeksi diri dan segera merombak BUMN karya. Jika tidak maka akan selalu menjadi bulan-bulanan Prabowo bahkan publik, kata Saiful. Dengan peristiwa tersebut, kata akademisi Universitas Syahid Jakarta ini, Erick diyakini menjadi lebih gusar dan mesti harus ekstra dalam bekerja. Jika tidak mampu memperbaiki diri, maka bukan tidak mungkin Erick akan menjadi menteri yang masuk dalam list reshuffle berikutnya, pungkas Saiful. Ya, reshuffle kabinet ya, reshuffle menteri ya. Ini lagi ada nih, menarik ya. Buntut korupsi Pertamax, pakar desak Prabowo menonaktifkan Erick Thohir. Nah ini ya. Paksa copot Erick Thohir karena udah nggak beres lagi. 5 tahun loh korupsinya itu berjalan ya, oplosan itu berjalan, tapi baru tahun 2025 ketahuan. Sekelas Pertamina gitu ya, sekelas BUMN itu menjalankan korupsi 5 tahun, tapi baru ketahuan 2025. Artinya sudah lama dilakukan baru terungkapkan begitu kurang lebih ya. Dan korupsinya luar biasa teman-teman. Hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 triliun ya. Katanya sih seperti itu. Itu ya, iya hampir 1.000 triliun ya. Ini saya coba melihat pengamat sektor migrasi yang juga direktur eksekutif SERI Yusri Usman mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir buntut kasus korupsi dugaan oplos PBM Pertalite menjadi Pertamax. Menurutnya, jika Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen maka sebaiknya dapat menonaktifkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan, kata dia Senin 3 Maret 2025. Lebih lanjut, Yusri menegaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Erick Thohir lantaran membuat ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang dikuasai kartel minyak.
Dengan tanda kutip, rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir, jelas dia. Yusri menyinggung sikap Erick Thohir yang sempat bungkam selama lebih dari 4 bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2020. Harusnya kalau sudah ada masalah seperti itu, harus sadar diri lah pejabatnya bahwa ya ternyata saya gagal, ternyata saya belum mampu, ini itu. Harusnya mundur aja nggak sih? Kan begitu juga begini ya. Rasa-rasanya ya mungkin juga ya pejabat mundur kalau nggak dicopot, nggak diganti, nggak dipecat secara paksa ya. Rasa-rasanya sih begitu. Namun ya, ini kita lanjut. Namun setelah bertemu Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang menjadi tersangka. Yusri pun meyakini tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia pun menyoroti peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis Pertamina. Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina, Bapak Yusri. Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuat dugaan oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerja sama. Ya, bayangin dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Desakan itu disampaikan oleh akun TikTok Bukan Kabar Biasa yang mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan sementara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi menarik teman-teman ya. Jadi ya ada masalah lah kayaknya dalam tubuh BUMN kita. Dan Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN harus bertanggung jawab penuh dalam mengevaluasi, membenahi, memperbaiki, dan mengajukan kementerian tersebut. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Kalau saya punya pendapat ya mungkin kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.